Di tahun 2021 dan lu ada budget ya, sekitar 5 juta, 6 juta, atau 4 jutaan ke atas, ya bingung kan berapa juta sih, ya pokoknya 5 jutaan lah ya. Gue ngerekomendasiin lu buat beli iPhone X, kalau lu milih, ya kan, kalau lu ada niatan buat milih dari keluarga Apple Croak alias ya produk Apple. Dan ya video ini gue review bukan berdasarkan atas gue yang Apple fanboy atau gue hater Apple atau gue pembenci Android atau apalah ya. Tapi yang jelas video ini berdasarkan apa yang gue rasain terhadap iPhone X ini. Karena gue buat konten yang satu ini, gue buat video ini jelas nih HP gue pakai dulu cukup lama dan gue bisa ngerasain apa aja yang harus gue sampaikan di dalam video ini. Dan gue nggak tahu ini bermanfaat atau tidak, dan kalau lu tanya worth it atau tidak, gue juga nggak tahu karena itu balik lagi ke penggunaan lu masing-masing. Tapi di sini di video kali ini gue bakal coba nunjukin apa yang gue rasain aja. Nah, ngomongin soal iPhone X, bicarain soal iPhone X. Di tahun 2021 ini udah banyak banget pakai banget HP-HP baru bermunculan. Mulai dari desain full view, mulai dari desain kamera yang bisa keluar sendiri, pop up gitu, dan mulai dari desain yang kameranya ada di balik layar. Jadi menurut gue kalau masalah garis desain layar poni itu udah ya menurut gue udah hal yang biasa lah ya, bukan hal yang tabu lagi buat sebuah HP. Bahkan HP-HP 1 jutaan, bahkan sekarang HP di bawah 1 juta pun udah mengadopsi layar ala-ala poni kekinian. Gue nggak tahu kenapa menjadi trademark atau ya standar tersendiri terhadap Android, yang kenapa harus buat HP tuh harus ada poninya, padahal tuh nggak ada sensor buat Face ID-nya, ya nggak sih? Tapi udahlah ya, itu udah menjadi tren tersendiri mulai dari iPhone 4, 4S tuh banyak banget yang ngikutin desainnya ya kan. Dan ya hal-hal seperti itu bakal terulang terus menerus, dan ya wajar kan saja lah ya. Nah, ngomongin soal iPhone X yang bakal gue review ini, iPhone ini sebenarnya dibilang tua juga enggak. Gue yakin sebagian dari lu di luar sana juga masih ada yang menabung, bahkan masih ada yang memimpi-mimpikan ingin memiliki iPhone X ini. Jadi kalau ada sebagian orang bilang ini jadul, tua, ya mungkin karena mereka sudah menggunakannya dan mereka sudah pernah beli ya kan, udah pernah make, dan menurut gue ya wajar-wajar aja sih, dan ngelihat tahun launchingnya juga udah cukup lama. Tapi sebagai gue pribadi nilai HP ini adalah salah satu HP yang masih baru. Kenapa gue bilang ini masih baru? Yang pertama, kalau masalah garis desainnya HP ini masih baru adalah karena dari poninya cuy. Kalau dari poninya ini men, lu bisa lihat sendiri HP keluaran terbaru, produk Apple khususnya buat keluaran terbaru, kita ambil aja langsung di 12 Pro Max itu masih menggunakan poni. Belum menggunakan full view kah, belum menggunakan pop-up kamera lah, atau kamera di balik layarnya kah, belum ada seperti itu. Jadi menurut gue desain layar yang ada di iPhone X ini mencerminkan generasi iPhone terbaru juga. Makanya sebagian orang di luar sana masih ada yang ngumpulin dana, ngumpulin budget, ngumpulin uang, ngumpulin cuan buat beli iPhone X ini. Dan gue yakin itu masih banyak sih sebagian orang seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak ketika lu mengumpulkan duit sampai di titik 5 jutaan, atau memang lu lagi ada duit 5 jutaan atau sekitar segitulah ya, tapi lu bingung apakah worth it atau tidak kalau HP begini dibeli? Gue nggak bisa jawab itu secara gamblang, ya worth it banget ini, udah lu beli ini aja. Enggak, gue nggak bisa jawab secara gamblang masalah begitu-begituan. Karena itu balik lagi secara personal ya men, ya kan, dari lu gunainnya kayak gimana, kebutuhan lu apa aja, dan yang terpenting itu dikalkulasi dengan budget yang lu keluarin ya. Karena bagi sebagian orang ada yang 5 juta itu kecil, ada bagi sebagian orang yang 5 juta itu besar. Dan ketika bagi sebagian orang yang 5 juta itu besar, pasti mereka ngarep banyak terhadap duit yang mereka keluarkan. Jadi masalah worth it atau tidak, gue nggak bisa jawab itu secara gamblang. Tapi gue ngiklan dulu. Ya maklum lah, soalnya video gue kan gak ada endorse. Jadi buat lu yang pengen nyari, atau buat lu yang lagi nyari iPhone X, ya lu langsung klik aja linknya di deskripsi di bawah video ini. Itu online shop gue langsung ke katalog iPhone X. Jadi ya silakan klik aja. Sorry, ngiklan. Dah, lanjut. Jadi menurut gue iPhone X yang lagi lu lihat ini, yang ada di dalam video ini, kalau menurut gue secara pribadi, ya kita ngomongin soal desain dulu ya, karena ya video ini bakal sedikit panjang sih, berbelit-belit fokus ngomongin soal desain kebanyakan. Kalau ngomongin soal desain, iPhone X ini udah jelas bagi sebagian orang kayak terlihat kuno. Pertama, mulai dari kamera yang cuma 2 lensa ya kan. Tapi menurut gue 2 lensa yang ada di iPhone X ini itu udah udah banyak digunain sama HP-HP lain ya kan, HP-HP keluaran lain ya kan, HP-HP
dari Android lah, pokoknya dari segi desain itu ngikutin, tapi itu nggak penting. Yang terpenting kedua kamera ini menurut gue masih cukup overkill untuk dari segi videographer ya. Kalau buat foto, Android seharga iPhone X ini itu masih banyak dan jauh lebih baik. Anjay, kayak jujur banget gitu gue ngomong ya kan, selalu bisa menonjolkan kejelekan yang ada di HP yang gue review. Ya, soalnya gue nggak terlalu peduli sama masalah fanboyan. Iya, kalau gue bilang jelek ya jelek gitu. Dan kalau lu tanya ke gue, masalah yang ada di iPhone X ini apa sih? Ya karena secara iPhone X ini udah ada cukup lama di muka bumi ini. Kalau gue bilang ya secara personal gue pakai HP ini ya kan, dan ya sekedar informasi aja, gue itu user iPhone 12 Pro sama iPhone 12 mini buat daily driver gue. Dan apa yang gue rasain sih terhadap iPhone X ini? Yang gue rasain adalah pertama baterai yang ada di HP ini ya gitulah, so lah. Nanti gue jelasin di menit-menit sekian lah. Nanti ya lu stay tune aja, pantengin aja video ini, jangan sampai lu skip biar semuanya tuh terserap gitu. Soalnya gue berpikir keras gitu buat bikin konten ini, dan gue tuh make secara teliti dulu HP ini sebelum gue review dan sebelum gue sharing apa yang gue rasain terhadap HP ini. Tapi yang jelas, ngomongin soal desain, HP ini dilihat jungkir balik pun, lu jungkir balikin, lu nunggingin HP kayak gimana pun, ini tetap aja dilihat enak. Kategori dilihat enak itu balik lagi ke kesukaan pribadi ya. Kayak lu ada yang suka warna kilat-kilat, lu ada yang suka warna polosan, tapi itu kayak tersirnakan sama desain yang ada di iPhone X ini. Kenapa? Lu mau suka yang warna norak, lu suka yang warna two tone doang, black hitam putih, atau lu suka warna yang aneh-aneh kayak mencolok dan lain-lain. Gue yakin lu semua pasti suka. Kenapa gue berani sekali bilang seperti itu? Karena desain HP ini terlihat mewah, dan yang dalam artian mewah itu menyingkirkan segala kata-kata ya kan, menyingkirkan segala macam kosakata. Dan kata mewah itu menurut gue susah sih buat ungkapin secara detail. Tapi intinya feel premium yang ada di iPhone X ini masih rigid banget. Nah, iPhone X ini next bakal jadi ya salah satu desain yang legendaris. Mengingat produk Apple keluaran terbaru sudah meninggalkan desain body, khususnya bezel sih, yang ada di iPhone X ini. Ya mungkin ya lu bakal temuin di iPhone 11 Pro Max, itu adalah salah satu line up terakhir yang bisa lu dapatkan agar lu bisa menggunakan bezel semi-semi iPhone X ini. Nah, jadi menurut gue desain bezel ini bakal menjadi ala-ala udah ala-ala klasik lagi ya kan. Seperti desain yang ada di iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, iPhone SE, itu desainnya udah menjadi desain yang jadul banget, jadul parah. Dan nggak menutup kecil kemungkinan desain iPhone X pun bakal balik lagi, bakal sama dianggap seperti desain yang ada di iPhone terdahulu. Jadi menurut gue desain iPhone X di tahun 2021 ini bagi gue ya, ini masih gak ngebosenin. Apalagi gue biasa megang iPhone 12 Pro buat daily driver gue. Gue ngelihatnya ini masih enak banget dan serius. Ngomongin layar nih, gue sebagai user iPhone 12 Pro dan iPhone 12 mini, ketika gue megang layar ini tuh feel-nya apa ya yang gue rasain? Kalau lo tahu, feel yang gue rasain itu adalah enaknya tuh luar biasa. Kayak HP ini tuh nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil, dan antara perpaduan dengan dimensi dengan sensitivitasnya itu enak gitu. Dilihat mata enak, dipakai buat ngetik-ngetik di layar ini enak. Jadi kayak gue tuh kehabisan kata-kata buat ngejelekin layar yang ada di iPhone X ini. Memang agak tricky ya kalau lo beli second. Kalau lo beli iPhone 12 second, lo harus hati-hati dan lo harus cek secara detail, karena minus yang ada di iPhone X second itu ada sebagian ya, itu kayak bergaris-garis hijau gitu. Jadi ya buat lo yang gak mau repot ya kan nyari iPhone X, tinggal pakai, ada garansinya, cek aja linknya di deskripsi, mampir lah ke online shop gue, katalognya langsung ke iPhone X. Anjay, ngiklan lagi gak tuh gue. Nah, layar iPhone X ini kalau gue zoom, kalau gue deketin itu wah gila sih, enak pol enak banget gitu. Kayak lo ngelihat layar retak, maksudnya lo ngelihat gambar
pixel pecah-pecah gitu alias gambar yang lu lihat itu kayak ada kayak kurang tajam kayak gimana gitu, nggak terjadi di iPhone X ini. Ini udah gue zoom ya kan, ini kamera gue udah gue deketin banget sambil gue zoom. Lu wah gila sih, enak kan dilihat, nggak ada pecah-pecah, dan sudut pandang yang ada di iPhone X ini cukup luas menurut gue. Jadi ketika lu nonton video, seandainya lu nonton video dan lu kepala lu miring kanan, miring kiri, atau HP lu miring-miringin, itu sudut pandangnya itu tetap terjaga, jadi nggak silau, ya warnanya tetap enak lah dilihat. Nah ini nih paling penting nih bagi sebagian orang kalau udah milih produk Apple, otomatis kamera pasti dibangga-banggakan ya kan. Kalau menurut gue kamera yang ada di iPhone X ini, jujur nih, kalau gue boleh jujur ya, jelek. Kamera jelek cuy. Kalau buat foto, HP ini kalah sama Android yang harganya seharga sama iPhone X ini. Baru ya, harga baru ya. Kenapa? Karena ya apapun fitur-fitur foto yang ada di HP ini tuh udah cukup tuir. Jadi menurut gue ya lu bakal boring sih pakai buat foto-foto. Tapi videographer, video recording, wah gila. Nanti gue buat di video terpisah deh. Nah ini lanjutan yang tadi nih, baterai. Baterai kenapa mengecewakan? Ya secara nih, iPhone ini udah cukup berumur dan dipakai. Jadi wajar kalau baterainya itu nggak sefit dulu dan ya otomatis diganti kan. Nah diganti otomatis nggak se-fresh dari bawaan Apple. Dan buat lo yang mungkin kerja berat dan kemana-mana megang HP dan kemana-mana online di HP, kayaknya kurang cocok HP yang satu ini. Ngomongin soal performa, iPhone X, kalau dilihat secara performa, penasaran kan lo? Gue memang nggak ngetes game di video ini, tapi kalau kita tarik secara kasar spesifikasi iPhone X ini masih bisa ngelibas iPhone yang satu ini, masih bisa ngelibas Android yang harganya mirip-mirip sama HP ini dengan RAM di 6 gigaan. RAM nggak ngaruh ya, by the way, ini sekedar info aja. Jadi lu punya duit sama-sama bisa beli iPhone ini dan lu pengen ibahin antara iPhone atau Android. Coba nih gue kasih lihat deh speknya nih, total tesnya video hasil tesnya, speed testnya, bahwa iPhone X ini masih bisa ngelibas Android yang harganya sama, RAM-nya lebih besar, dan kondisi HP lebih baru. HP ini jauh lebih cepat. Jadi menurut gue HP ini buat ngegame masih nyanggupin lah, tapi gue lebih ngerekomendasiin lo kalau lo mau full main game total kontrol nyaman, gue lebih ngerekomendasiin lo buat iPhone 8 Plus karena layarnya enak, tanpa potong-potong, tanpa puni-punian. Jadi ya mungkin sampai di sini aja video gue mengenai iPhone X worth it atau tidak di tahun 2021. Jawabannya balik lagi kan ke lu lagi gitu, worth it atau tidaknya. Video pengetesan kamera nyusul ya.